Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasarrufus shabi utawi tasarrufnya anak kecil. Tasarruf itu membelanjakan harta. Bisa dengan cara menjual, membeli, menghibahkan, mewakaf dan yang lainnya. Jadi semua jenis membelanjakan harta itu namanya tasarruf. Wal majnunih lan orang gila. Ada orang gila beli gorengan. Ada anak kecil beli gorengan. Wasafih lan safih. Safi itu orang yang mubadzir, orang yang goblok, yang dimaksud orang yang mubadzir, membelanjakan harta dengan cara menyia-nyiakan harta. Jadi gini, mubadzir itu artinya tasarruful mal fi ghairi masyarifihi, membelanjakan harta tapi bukan tempatnya. Contoh baju dibakar padahal masih layak dipakai. Baju itu apa? Baju itu untuk dipakai. Beras masih layak untuk dimasak, dikonsumsi. Ternyata ini dibuang. Paham ya? Itu namanya mubadzir atau idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Yang mana la ya'udu naf'uhu ajilan wala ajilan. Yang memang tidak ada manfaatnya baik secara dunawi maupun ukhrawi. Bedanya ketika kita memberikan baju kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, karena itu dalam rangka biar mendapat pahala besok di akhirat. Sehingga namanya bukan idaatul mal, tapi namanya sedekah. Paham ya? Jadi ada idaatul mal, ada sedekah. Kalau idaatul mal itu membelanjakan harta yang memang tidak ada gunanya, baik secara pandangan dunia maupun secara pandangan akhirat. Beras dibuang ya. Ini saya membicarakan hukum sedekah laut umpamanya ya. Nah, itu kurang tepat. Terus selanjutnya sedekah. Sedekah itu apa? Kita membelanjakan harta tapi ya'udu naf'u ajilan, yang mana manfaatnya dalam rangka mendapat pahala. Jadi safi itu orang yang memang tidak bisa mengelola harta. Pasangan suami istri, suaminya penghasilan cuma biasa, tiap bulan mungkin maksimal 2 juta, tapi istrinya setiap beli baju mesti harganya yang mahal. Bagaimana? Hutang, padahal itu di luar kemampuan. Contohnya baju harganya sampai 5 juta terus nggak pernah dipakai umpamanya ya. Itu juga dalam tahap idaatul mal. Paham ya? Dalam tahap idaatul mal, karena memang di luar kemampuan tadi. Wis. Wairus sahih itu tidak sah. Wairus sahih itu tidak sah. Jual belinya anak kecil, jual belinya orang gila, jual belinya orang yang goblok, yang tidak bisa mengatur keuangan, itu tidak sah secara mazhab Syafi'i. Sehingga kalau gini masalahnya, Nabil punya anak 5, istri 1. Contoh Bil, Nabil meninggal. Dari anak 5 ini 1 ada yang masih kecil, meninggalkan harta sebanyak tanah 5 hektar umpamanya. Hartanya sangat banyak. Maka sementara harta yang sekian banyak itu tidak boleh diotak-atik. Kenapa? Karena 1 ada yang kecil. Idnus syabi layuk tabar. Ucapannya anak kecil itu tidak dianggap. Bagaimana? Nah ini, secara mazhab Syafi'i, harta itu bisa digunakan, maka harus ada kesepakatan dari 5 ahli waris. Sayangnya 1 masih kecil,
otomatis izinnya tidak dianggap, ucapannya nggak dianggap. Sehingga secara mazhab Syafi'i harus menunggu dia dewasa. Wah, lumayan lama kan? Karena sementara harta ini tidak boleh diotak-atik. Paham ya? Kalau ada yang masih kecil, kalau ada yang gila, ditunggu sampai dia sembuh. Kira-kira kapan kita? Cuman gini, ada solusi. Dalam mazhab Maliki, walaupun ada yang masih kecil dari ahli waris, walaupun ada yang masih gila, diperkenankan untuk membelanjakan harta itu. Contohnya digunakan untuk biaya tahlil umpamanya. Jadi biaya tahlil diambil dari uang itu, diambil dari uang ahli waris atau harta peninggalan mayat. Gak apa-apa secara mazhab Maliki. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, harus menunggu yang kecil itu sampai dewasa. Jadi sementara yang 5 hektar, yang sekian banyak harta itu tidak boleh diotak-atik. Kenapa? Karena ghairu sahih, tidak sah. Paham ya? Wis, sekarang wa tasarruful muflis. Utawi tasarrufnya orang yang bangkrut. Tasarruf membelanjakan harta. Ada orang yang muflis, orang yang bangkrut, dia membelanjakan harta, entah menjual atau membeli. Ini muflis dalam fikih ya, bangkrut. Karena muflis dalam hadis, besok ada orang dianggap muflis, dia bangkrut. Artinya apa? Amaliyahnya yang waktu dunia itu semuanya nggak ada, hilang. Paham ya? Jadi besok ada satu kaum, ada satu kelompok, ketika dihisab ternyata amal baiknya tidak ada, satu pun tidak ada. Amal baik, sholat, puasa, semuanya nggak ada. Ternyata ketika diteliti, dia sempat protes pada malaikat. Ya malaikat, loh kok kosong amal saya malaikat? Saya itu ahli jamaah, ahli gini-gini. Oh ya oke, tapi semasa hidupmu kamu termasuk orang yang sering menyakiti orang lain. Nah, paham ya? Jadi orang yang sering menyakiti orang lain, amal baiknya dipindah kepada orang yang didolimi. Jadi ketika kita sering menyakiti orang lain, amal baik kita semuanya dipindah kepada orang yang didolimi. Dan amal jeleknya orang yang didolimi dipindah kepada orang yang dolim. Jadi amal baiknya orang yang dolim dipindah kepada orang yang didolimi, sedangkan amal jeleknya orang yang didolimi dipindah kepada orang yang dolim. Makanya jangan sampai dianggap gampang kita saling menyakiti, walaupun itu sifatnya dianggap wah biasa ya, nggak boleh ya, karena itu besok bisa menyebabkan naudzubillah itu termasuk muflis, bangkrut secara amaliyah. Adapun dalam fikih ini bangkrut secara harta. Orang yang bangkrut tasarrufnya itu yasihu, itu sah. Yasihu itu sah fi zimmatihi, ing dalam tanggungannya muflis. Duna a'yani malihi, bukan bentuk dari hartanya, atau bukan saking piro-piro bentuk hartanya. Jadi artinya boleh-boleh saja orang bangkrut untuk membelanjakan hartanya, tapi dalam ruang lingkup itu fi zimmatihi, masih berada dalam tanggung jawabnya. Wis.